Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Gretu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tematik kembali. Tema 5.1 pengalamanku di rumah. Pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Disimak baik-baik ya teman-teman. Teman-teman, di sini ada arti kata. Di sini ada 5 kata yang memiliki arti atau makna. Kata yang pertama yaitu ada kata cemara. Maknanya yaitu cemaranya pohon yang berbatang tinggi lurus. Pohonnya menyerupai tiang. Daunnya kecil-kecil seperti lidi. Kemudian kata yang kedua yaitu bersiul. Bersiul artinya yaitu menirukan bunyi suling dengan mulut. Kemudian kata yang ketiga yaitu ada kata jemu. Jemu artinya kata yang sama dengan bosan. Kemudian kata yang keempat yaitu berseru. Berseru artinya menarik perhatian dengan suara nyaring. Kemudian kata yang terakhir yaitu ada kata paruh. Paruh adalah mulut burung, ayam, dan itik. Nah teman-teman, jadi mulut burung, ayam, dan itik itu namanya paruh. Beni mempunyai banyak teman. Beni juga anak yang baik. Beni pandai bergaul. Teman Beni ada yang menjadi pengurus masjid. Pengurus masjid tiba-tiba ke rumah Beni. Pengurus masjid perlu bantuan. Bantuan untuk korban banjir. Beni memberi sumbangan korban banjir. Beni memberi contoh yang baik. Contoh ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Oke, teman-teman, di sini ada contoh penerapan sila kedua. Di sini ada 5 contoh. Yang pertama yaitu memberikan sumbangan pada korban bencana alam. Kemudian contoh yang kedua yaitu membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Kemudian contoh yang ketiga yaitu berbagi makanan atau minuman dengan saudara. Contoh yang keempat yaitu menyayangi saudara. Kemudian contoh yang terakhir yaitu yang kelima, berbagi tugas dengan adil. Nah teman-teman, itulah contoh penerapan sila kedua Pancasila. Beni bermain di taman. Beni bermain gantungan di taman. Tangannya kurang kuat memegang gantungan. Tangan kanannya tidak berpegangan lagi. Beni hampir terjatuh. Ayah melihat Beni hampir terjatuh. Ayah langsung menolong Beni. Beni bersyukur karena ditolong ayahnya. Nah teman-teman, bersyukur ini merupakan penerapan sila ke-1 pada Pancasila. Beni sangat mencintai orang tua. Beni juga menghormati dan menaati nasihat orang tua. Beni patuh terhadap orang tua.
perbuatan ini merupakan sikap yang sesuai sila kedua Pancasila. Ayo, kamu terapkan di rumah masing-masing. Sepupu Beni datang dari kampung. Beni senang dikunjungi saudaranya. Beni dan sepupunya saling berkunjung. Beni selalu menjaga kerukunan antar keluarga. Sikap ini contoh perilaku sesuai sila ketiga Pancasila. Teman-teman, di sini ada sebuah percakapan antara Beni dan sepupunya. Nah, Miss Yani akan membacakannya ya. Beni, aku punya tugas dari guruku. Aku ingin mendiskusikan denganmu. Diskusinya selama libur di sini ya. Hidup rukun antara anggota keluarga. Ini contoh yang baik. Contoh ini sesuai sila ketiga Pancasila ya. Adakah contoh lainnya? Kemudian Beni pun menjawab, kebetulan sekali, aku baru mempelajarinya. Selain itu, ada contoh lainnya, seperti yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan keluarga, tidak memaksakan kehendak, saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Juga gotong royong di antara anggota keluarga, menjaga dan memelihara harta benda keluarga. Nah, teman-teman, itulah percakapan antara Beni dan sepupunya yang membahas contoh sila ketiga Pancasila. Oke, teman-teman, di sini ada contoh penerapan sila ketiga. Di sini Miss Yani punya 3 contoh penerapan sila ketiga. Yang pertama yaitu hidup rukun dengan keluarga. Kemudian yang kedua, tidak bertengkar dengan saudara. Dan yang ketiga yaitu saling membantu dalam keluarga. Nah, itulah penerapan sila ketiga Pancasila. Beni sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Contohnya, Beni rukun dengan kakaknya. Beni bersyukur mempunyai kakak yang baik, kakak yang sayang dan suka menolong. Nah, teman-teman, di sini ada Beni. Aku sering bermain bersama kakak. Kakak juga sering menolongku ketika aku membutuhkan bantuan. Kakak memperhatikan kebutuhanku. Aku bersama kakakku sangat rukun. Aku dan kakakku saling menyayangi. Oke, teman-teman, di sini ada arti kata. Di sini ada 5 kata yang memiliki arti atau makna. Kata yang pertama yaitu ada kata basah. Basah artinya mengandung air. Kemudian yang kedua yaitu ada kata lebat. Maknanya yaitu lebat artinya deras dan banyak. Kemudian kata yang ketiga yaitu berhenti. Berhenti artinya tidak bergerak. Kemudian kata yang keempat yaitu kepalang. Kepalang adalah tanggung, tidak cukup atau kurang. Kemudian kata yang kelima atau kata yang terakhir yaitu tergenang. Tergenang artinya terhenti mengalir. Teman-teman, sekarang perhatikan benda di rumahmu. Apakah di rumahmu ada penggaris, adakah meteran, adakah jangka sorong, dan adakah mikrometer skrup? Nah, di sini ada percakapan antara Beni dan sepupunya. Sepupunya bertanya kepada Beni,
Lihatlah panjang jendela rumahmu. Kamu dapat mengukurnya dengan penggaris atau meteran. Coba sebutkan alat ukur panjang lainnya. Kemudian Benny menjawab, ada penggaris dan meteran adalah alat ukur panjang. Kemudian alat ukur lainnya jangka sorong dan mikrometer skrup. Teman-teman, sekian penjelasan materi dari Miss Yani. Sampai di sini, apa teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham? Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan langsung kepada Miss Yani ya. Sekarang tugasnya yaitu mengerjakan latihan subtema 1 pembelajaran 5 dan 6 halaman 45, 50, dan 57. Kemudian dilanjutkan kembali halaman 60, 63, dan 64. Seperti biasa ya teman-teman, jika teman-teman sudah selesai, boleh minta tolong kepada ayah dan bunda untuk mengirimkannya kepada Miss Yani ya. Selamat mengerjakan teman-teman. Sekian pembelajaran tematik hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa kembali ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.